Truk kontainer terbalik karena kecelakaan tunggal di ruas tol JOR KM 61+700 Semper, Jakarta Utara, Selasa pagi. Kecelakaan membuat tol macet panjang karena kontainer terlepas dan melintang menutup sebagian ruas tol dari arah Cakung menuju Tanjung Priuk. Petugas jalan tol dan polisi berusaha secepat mungkin untuk mengevakuasi truk kontainer yang menutup sebagian jalan agar kemacetan tak berlangsung lama. Kelepas? Iya, dia mobil posisinya kencang mungkin, terus menabrak pembatas, lepas kontainer, mobilnya langsung balik arah ke kanan, Pak, ke jalur tol berikutnya, Pak, ke jalur tol sebelahnya itu. Kencang kedengeran, Pak? Iya, kencang sekali itu. Penyebab kecelakaan diduga karena truk melaju kencang namun kehilangan kendali hingga menabrak pembatas tol. Kecelakaan ini kini masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Kita awali iNews Sore dengan informasi mengenai eksekusi lahan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara yang berlangsung ricuh. Eksekusi ditolak warga dengan mengadang petugas dan alat berat. Kericuhan terjadi di lahan sport center di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak-emak mengadang alat berat yang hendak menggusur lahan pertanian mereka. Ratusan warga desa protes lantaran tidak terima lahannya digusur oleh pihak sport center. Selain sawah warga, beberapa rumah yang dibangun warga juga dirubuhkan oleh alat berat. Bahkan ada warga yang sampai pingsan tak sanggup melihat sawah yang baru ditanamnya dirusak menggunakan alat berat. Warga yang geram juga membawa senjata tajam dan mengancam petugas yang hendak menggusur lahan pertaniannya. Sempat terjadi kericuhan karena yang para petani yang mengusahain lahan yang ada di tempat Tanibung digusur oleh tim sport center, dan mereka mengatakan bahwasanya itu adalah Desa Sena. Meski mendapat perlawanan, eksekusi tetap dilakukan oleh petugas gabungan. Warga hanya bisa pasrah melihat sawah dan rumah miliknya dirubuhkan oleh alat berat petugas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mendaftar ke KPU sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo, hari ini Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Menurut Mahfud, banyak hal yang akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi. Ketemu Presiden. Kan menteri biasa. Bacawa pres Mahfud MD yang juga Menko Polhukam RI hari ini menyambangi Istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini adalah pertemuan dengan Presiden pasca Mahfud mendaftar ke KPU sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku pertemuannya dengan Presiden hari ini akan membicarakan banyak hal. Ya biasa kan ketemu Presiden. Ini yang Kan menteri biasa rutin ketemu Presiden. Yang minta izin kemarin ya, Ya Pak? banyak hal lah. Udah gitu aja. Pak, bukan pamitan kan ya? Aduh. Bakal calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memastikan nama Gibran Rakabuming Raka tak masuk dalam struktur tim pemenangannya. Ganjar juga meyakini Gibran tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk menangkan kubunya. Nama Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak masuk dalam struktur tim pemenangan Ganjar. Padahal sebelumnya Gibran selaku kepala daerah telah mendapat mandat PDI Perjuangan untuk menjadi juru kampanye nasional. Meski menjadi rival, namun Ganjar tidak khawatir. Ganjar pun meyakini Gibran selaku anak Presiden Joko Widodo tidak akan memanfaatkan fasilitas negara untuk memenangkan kubunya. Pak Presiden tidak akan melakukan itu. Mas Gibran tidak di TPN kok.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap maju menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Padahal hingga kini Gibran masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Masyarakat pun menantikan langkah yang akan diambil PDIP terhadap Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Jokowi tegaskan hubungannya dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati baik-baik saja. Jokowi juga tepis dirinya terlibat dalam penetapan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Isu keretakan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beredar di masyarakat. Majunya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dinilai memicu ketegangan antara keduanya. Namun isu ini dibantah Presiden Jokowi. Jokowi tegaskan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Presiden juga menepis keterlibatannya dalam penetapan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Baik-baik saja. Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan maju sebagai bacawa pres dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran maju sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Majunya Gibran menjadi perhatian. Pasalnya Gibran bisa diajukan sebagai bacawa pres setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan syarat pengalaman sebagai alternatif selain batas usia. Dengan kata lain, Gibran yang menjabat wali kota Solo bisa maju dalam Pilpres 2024 meski belum genap berusia 40 tahun. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Distriawan iNews melaporkan. Keputusan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presidennya di usia 36 tahun dan masih merupakan kader PDI Perjuangan menuai kontroversi. Tak sedikit yang menilai ini menerabas etika politik. Nama yang tadinya rasanya mustahil diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden karena faktor usia yang terlalu muda dimunculkan Partai Golkar. Semua berawal usai MK membuat putusan memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum genap 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ya, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo ini diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golkar di usia 36 tahun. Padahal Gibran merupakan kader dari PDI Perjuangan. Namun dari putusan MK yang mengikat inilah dinamika terjadi. Putra sulung Presiden Joko Widodo yang diusulkan PDI Perjuangan menjadi wali kota Solo ini bahkan belakangan dimasukkan dalam juru kampanye untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo, berubah arah mendampingi bakal calon presiden dari koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Dengan pengalamannya menjadi kepala daerah, Gibran memenuhi persyaratan yang baru diputuskan MK meskipun belum 40 tahun. Prabowo Subianto mendeklarasikan calon wakil pilihannya. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju. Perubahan arah Gibran ini mendapat reaksi dari netizen Indonesia.
Tak sedikit yang mengkritik pencalonan Gibran karena dinilai berbeda dengan langkah awal politiknya. Pakar politik LIPI juga menyoroti pernyataan Gibran yang sempat beberapa kali membantah pencalonan dirinya, termasuk tidak mengurus SKCK untuk menjadi calon wakil presiden. Dan Anda tahu Gibran kan mengatakan saya nggak pernah ngurus SKCK. Memang benar, nggak salah dia. Tapi kan SKCK itu ternyata bisa diserahkan sampai 3 November ya. Jadi itu sampai setelah pendaftaran selesai. Masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan, namun dicalonkan dan maju sebagai bakal calon wakil presiden dari partai lain. Lantas, benarkah ini merupakan manuver politik yang terabas etik? Apapun itu, pada akhirnya rakyatlah yang menilai dan akan menentukan pilihannya.